Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo dengan agenda mediasi ketiga. Sejumlah rektor UGM yang menjadi tergugat memilih tidak hadir. Gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo memasuki agenda mediasi ketiga. Dalam kesempatan ini, Rektor UGM Ova Amelia, Prof. Naim, dan Prof. Budiadi selaku tergugat 7 hingga 9 tidak hadir. Sikap mereka yang memilih absen baik secara offline maupun online dinilai tidak mempunyai itikat baik. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian oleh Dr. Tifa pasca mengikuti persidangan pada pagi hari ini. Dokter Tifa izin, Dokter Tifa. Dokter Tifa. Dokter Tifa izin, dokter. Dokter Tifa. Dokter Tifa izin, Dokter Tifa. Seminggu yang lalu saya bilang pasal 217 ayat 1 ayat 2. Pelapor atau Dokter Tifa. Bisa berdiri enggak? Dokter izin, dokter. 5 menit. Sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya kami sudah mempersiapkan diri, terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen ya, kami sudah riset 709 dokumen ini ya, dan dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya selaku pribadi dan atas nama teman-teman semua mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Kamis 23 Juli 2026 ya, Allah telah memberikan jalan terang. Allah telah memberikan langkah yang sangat bagus dan memberikan petunjuk bagi hakim dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan semua perangkatnya untuk memutuskan yang paling baik. Putusan sela bagi sahabat saya Dr. Fauzia Tiasuma luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua, saya mengaturkan selamat kepada tim hukum Dr. Tifa, luar biasa. Tim pembela Dr. Tifa ini sangat luar biasa. Di bawah Pak Al-Katiri, Pak Wirawan Adnan, Pak Lutfi dan semuanya ya. Ini perjuangan Anda itu luar biasa. Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum dan itu tidak terbantahkan sampai dengan hari. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga,
perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga di Projo DKK. ya dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tiva Usiatiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dan terakhir, saya sangat mendukung upaya Dr. Tiva selama ini. Teruskan dok perjuangannya. Dr. Tiva adalah ilmuwan muda yang luar biasa dan beliau akan membedah otak. Saya makanya pakai kaos ini. Ini Dr. Tiva dengan analisis neopolitikanya. Ya, tiap pagi ganti kaos. Iya. Jadi Dr. Tiva tetap akan terus berjuang. Saya juga terus berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak membersamai lagi juga ya untuk tim yang lain. Insya Allah kita tetap berjuang bersama dan untuk 3 sahabat kita ya. Mas Faris Al-Fadilah, Rustam Afendi dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua. Kasus ijazah ini ada orang berkacamata dan sekarang orangnya tidak pernah dikenal berkacamata. Itu aja sampel. Orang itu layak nggak dia berkacamata dan minus berapa kok tiba-tiba dikatakan hilang nggak bisa beli lagi. Itu aja udah sampel, ya nggak masuk akal. Itu. Peradilan sesat, bukan hanya sesat, menyesatkan, gitu ya. Amat menyesatkan. Sangat menyesatkan. Nah, yang kedua, ini menjadi sejarah hukum terburuk dalam proses hukum peradilan di Indonesia. Masukin buku. Nah, ini adalah gambaran itu. Jadi semua membaca dan melihat. Yang ketiga, ini pengadilan rakyat. Bahwa walaupun yang hadir adalah kuasa hukum, prinsipal, pihak-pihak, tapi rakyat melihat semua. Dan di forum persidangan juga terlihat aspirasi rakyat. Aspirasi rakyatnya adalah menghendaki keadilan. Dan bacaannya sekarang adalah ketidakadilan. Dan lebih jauh lagi rakyat sudah melihat sekarang bahwa dari persidangan 1, 2, 3 sebetulnya sudah bisa kita simpulkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yakin? Kalau dia berani dan punya nyali menunjukkan ijazahnya, dipastikan ijazahnya palsu. Jadi ini sudah ada kesimpulan. Ya, saya kira dari sisi rakyat memandang, rakyat melihat seperti itu. Maka mau tidak mau, ini kenapa ada DPR, MPR, gitu kan? Ini supaya segera saja Jokowi dimakzulkan, di impeachment. Persidangan PM Jakarta Pusat, perdata ini alat bukti. Buktinya apa? Salah satu buktinya hakim kabur setelah berpihak. Nah, tentu berpihak dengan analisis dari kuasa hukum bahwa ini ada intervensi kekuasaan dan tidak mampu mengendalikan aspirasi kedaulatan rakyat tentang melihat ijazah ini yang palsu, karenanya akhirnya kabur. Boleh dikatakanlah hakim diusir oleh rakyat. Kalau persidangan yang lalu Jokowi yang diusir, sekarang hakim diusir karena memang hakim telah melakukan contempt of court, melakukan penistaan kepada peradilan. Jadi harusnya ini nanti dihukum. Saya kira kuasa hukum akan menindaklanjuti. Saya kira ini telah menista dirinya sendiri. Hakim menista dirinya sendiri. Saya kira ini penting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kabar Politik Viral, tempat di mana isu politik paling panas, dinamika hukum, dan fakta di balik layar kita bedah secara lugas, tajam, dan terpercaya untuk Anda semua. Rekan-rekan warganet sekalian, publik kembali dihebohkan oleh perkembangan terbaru dari salah satu perdebatan paling menguras energi dalam panggung politik dan hukum nasional. Pertanyaan besar yang selama bertahun-tahun mengapung di tengah masyarakat mengenai keabsahan dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo kini kembali mencapai puncaknya. Isu yang awalnya dianggap sebagian pihak hanya sebagai dinamika di media sosial, kini benar-benar menjadi sorotan tajam di ruang sidang pengadilan.
Bagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bagaimana adu argumen antara bukti forensik digital, keabsahan arsip resmi, hingga tanggapan keras dari masyarakat yang luas. Mari kita bedah tuntas fakta demi fakta secara lengkap. Sobat kabar politik viral, dalam jalannya dinamika persidangan dan ruang opini publik, perhatian utama tertuju pada bagaimana bukti-bukti autentik dihadirkan. Ada beberapa poin krusial yang menjadi pusat perdebatan hukum saat ini. Yang pertama, tim ahli dan pengamat menyoroti berbagai aspek teknis fisik dari dokumen ijazah yang diperdebatkan, mulai dari jenis standar kertas yang digunakan pada era tersebut, karakteristik font, cetakan kop surat, hingga bentuk cap dinas pendidikan. Dalam pembuktian ilmiah, sebuah dokumen resmi negara idealnya memiliki standar cetak biru yang khas dan konsisten dengan arsip penerbitan pada tahun yang sama. Yang kedua, salah satu hal menarik yang menjadi perhatian hakim adalah perdebatan mengenai sumber dokumen yang diuji. Apakah uji analisis dilakukan terhadap dokumen primer asli atau buku induk sekolah, kampus, ataukah hanya dari salinan digital yang beredar luas di media sosial? Hakim yang menegaskan pentingnya kedudukan buku induk, institusi dan arsip resmi negara bagi tolak ukur tertinggi pembuktian legalitas. Yang ketiga, polemik ini bukan lagi sekedar narasi saling tuduh antar kubu politik, melainkan ujian besar bagi transparansi dan integritas lembaga hukum kita. Publik menuntut pembuktian yang adil, jujur, dan transparan dari institusi pendidikan terkait maupun aparat penegak hukum agar polemik ini tidak berlarut-larut dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Sobat kabar politik viral, fenomena ini tentu saja memicu gelombang tanggapan yang luar biasa di media sosial. Kolom komentar dipenuhi oleh dua arus pandangan yang sama-sama tajam. Di satu sisi, banyak netizen yang merasa geram dan menuntut ketegasan hukum tanpa pandang bulu. Banyak masyarakat menyuarakan aspirasi agar dokumen asli dan buku induk dibuka secara serentak di depan publik dan saksi ahli independen guna mengakhiri segala spekulasi yang berkembang selama bertahun-tahun. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula masyarakat yang menghimbau agar semua pihak tetap memegang teguh ajas praduga, tak bersalah, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan tanpa terpengaruh oleh opini yang belum teruji secara sah. Ini membuktikan betapa peka dan kritisnya masyarakat Indonesia saat ini terhadap isu-isu integritas para pengelola negara. Sobat kabar politik viral, bagaimanakah pendapat dan pandangan dan analisis pribadi Anda terkait fakta-fakta yang terungkap ini? Apakah Anda melihat persidangan ini akan menjadi titik terang yang mengakhiri polemik secara objektif, atau justru menciptakan ketegangan politik baru di tanah air? Tuliskan pendapat kritik dan analisis cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan santun, kritis, dan mengedepankan akal sehat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, share video ini di rekan-rekan Anda, dan tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita dan analisis politik viral terpercaya dari kabar politik viral. Selanjutnya, mari kita membacakan komentar-komentar dari teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Teman kita Babe memberikan komentar, yang penting hakim dan jaksa amanah, jangan sampai disuap, kepastian akan jelas. Teman kita Om Gegani memberikan komentar, kebenaran tidak akan terkalahkan oleh kebohongan, kejahatan, kelicikan. Teman kita Haji Siti Rohman memberikan komentar, setuju harus dikembalikan
ke negara. Semoga satu persatu terungkap. Teman kita Sudarto memberikan komentar, jangan tebang pilih masalah hukum. Semua warga negara haknya sama di dalam hukum. Jokowi harus diadili, tidak cuma kasus ijazah. Kasus-kasus yang lain juga, kebohongan, keculasan, korupsi, dan sebagainya. Hancurkan politik dinasti Jokowi agar negeri ini tidak hancur ke depannya. Kita lanjut, teman kita MD Alim Nungte memberikan komentar, periksa kekayaannya dan rampas untuk negara karena itu berasal dari pajak rakyat. Teman kita Bekpena memberikan komentar, penipu kelas kakap harus diadili, jangan rakyat awam saja, diperlukan hukum secara adil. Teman kita Triawan memberikan komentar, kalau memang Jokowi terbukti bersalah, ya harus diproses hukum. Itu pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Teman kita Sujartire memberikan komentar, seng kecil betitik seng solo ketoro Allah akan tunjukkan. Teman kita Waraji memberikan komentar, Joko Widodo itu perusak segala bidang di Indonesia, dari undang-undang dasar sampai koruptor terbesar di negeri ini. Memalukan sekali. Hukum mati tidak cukup dimiskinkan, tidak cukup karena melebihi Raja Firaun. Antek-anteknya pun perlu dihukum. Dan para ketum yang menyalonkan penjahat-penjahat berdalil dari sipil atau militer harus diproses. Penipu pembohong besar, rakyat yang bodoh yang jadi pembelanya. Kalau di Indonesia masih ada hukum. Teman kita Moh Yunus memberikan komentar, sudah berapa orang masuk penjara akibat ijazah tersebut palsu. Harus yang bersangkutan harus dimasukkan ke penjara juga. Teman kita Suyoto memberikan komentar, peliharaannya tidak malu, sudah mati rasa, keluarga dikasih makan yang tidak halal. Teman kita Widodo Gawik memberikan komentar, hukuman yang setimpal, koruptor hukum mati, sudah bikin sengsara rakyat. Teman kita Usmatji memberikan komentar, dari Kabupaten Lumajang, Jatim, hadir untuk menikmati ceritanya. Teman kita Haidir Muhammad, semoga Allah melindungi yang benar dan yang salah diperbaiki dan dimaafkan. Teman kita Sadi Ratran memberikan komentar, tolong Pak Jokodok tunjukkan ijazah yang asli demi ketenteraman rakyat Indonesia. Teman kita Nikodemus Lopo memberikan komentar, tanah usaha kami di sidang, tanah yang diambil untuk pemerintah harus ada ganti ruginya, terima kasih. Teman kita Agus Cayanto memberikan komentar, kebohongan akan terkuak dengan sendirinya, yang palsu tidak akan jadi asli, pasti akan tetap palsu, wajib dipenjara seumur hidup atau dihukum mati, biar adil bagi rakyat NKRI. Teman kita Sri Kusudningsih memberikan komentar, semoga kelar urusan ini. Teman kita Bundrek Kilena memberikan komentar, semoga titik terang orang dijolim sewaktu-waktu akan ketahuan juga. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya terjatuh juga. Teman kita Mamak Surat memberikan komentar, adil seadil-adilnya, hukum harus ditegakkan demi Indonesia Jaya. Teman kita Sugeng Jayanto memberikan komentar, jaksa dan hakim kalau tak dapat sebagai penengah tak akan selesai. Teman kita Nucil Aja memberikan komentar, semoga Allah memberi hukuman yang setimpal untuk orang-orang yang dijolimi. Teman kita Morfin memberikan komentar, lagian ini kapan habisnya sementara rakyat pada menjerit kesusahan. Teman kita Saksamse memberikan komentar, memang itu usaha PKI untuk membawa negara kita ke sayap kiri, maka kita perlu menghentikannya. Kepada TNI dan para purnawirawan TNI harus menjadi penegak dan tameng dalam
penghentian kasus moral pelecehan pendidikan di tanah air ini. Teman kita Bilado, PKI zaman now memang susah membasminya. Sekarang tergantung Bapak Prabowo segera dieksekusi semuanya. Teman kita Mata Elang memberikan komentar, rampas kembali segala money yang didapat saat menjabat dari wali kota Solo hingga presiden. Cabut hak politiknya hingga 7 turunan, masukkan ke dalam hukum kurungan sebagai konsekuensi pelanggaran politiknya demi penuhi keadilan dan hukum. Teman kita Muhammad Edward memberikan komentar, kemauan mau jadi pejabat sampai mencalonkan anaknya dipaksakan. Teman kita Awang Hadmin memberikan komentar, bagi termul yang penting dapat uang, yang tidak ngerti apapun asal bicara akhirnya ditertawakan. Teman kita Seven memberikan komentar, buktikan secara ref di pengadilan, jaksa ref, hakim ref, dan pengacara ref, semua harus fair. Teman kita Klim Susilo memberikan komentar, yang penting jujur, adil, amanah, manfaat dunia, akhirat, amin. Teman kita Saril Pawan memberikan komentar, polisi, jaksa, hakim jujur, adillah, karena seluruh masyarakat sudah tahu kemunafikan kamu semua. Kalau persoalan ijazah palsu ini kamu tidak jujur lagi, tunggulah ajab Allah dan menimpa kalian semua. Demikian saja, salam NKRI harga mati.